Soal yang pertama, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu diperlihatkan pada gambar. Berapakah kerja yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada benda itu sehingga benda mengalami gerak sebagaimana diperlihatkan dalam grafik itu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 75. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah A sama dengan 0,0 Joule, B 17,5 Joule, C 24,5 Joule, D 27,8 Joule, E 28,5 Joule. Nah, bagaimana cara mengerjakannya seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, di sini yang ditanya adalah kita mencari berapa besar kerja yang dilakukan pada benda itu pada T sama dengan 0 sekon nanti sampai T sebesar 7 sekon. Oke, kita jawab. Nah, jadi mengerjakan soal ini, kita di sini cukup menggunakan rumus mencari kerja, atau kerja ini sering juga disebut sebagai usaha. Nah, di mana rumus mencari besar kerja atau usaha dirumuskan dengan persamaan usaha sama dengan gaya dikali dengan besar perpindahannya, atau bisa juga menggunakan rumusnya adalah besar perubahan energi kinetik, atau bisa juga besar perubahan energi potensial. Nah, jadi inilah rumus untuk mencari besar usaha yang bekerja pada suatu benda. Nah, sekarang kita masuk pada soal kita. Nah, cara mengerjakan ini adalah dengan cara memperhatikan pada grafiknya. Oke ya, nah kita bahas sekarang pada grafik. Pertama dulu kita bahas pada saat waktunya ini adalah 0 sekon. Berarti waktu awal berarti di posisi ini ya. Nah, kalau kita perhatikan pada grafik, di posisi 0 sekon, kecepatan awalnya di situ ada di posisi 0. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan pada saat waktu akhir sejauh 7 sekon, nah di situ kita perhatikan bahwa kecepatannya itu juga 0. Nah, bagaimana cara kita mencari kerja itu? Kita di sini cukup menggunakan rumus mencari kerja dengan menghubungkan dengan rumus perubahan energi kinetik. Maka nanti ini menjadi usaha sama dengan besar perubahan energi kinetik. Dimana kalau ini kita jabarkan, nanti ini menjadi energi kinetik akhir dikurangin dengan energi kinetik awal. Nah, kalau ini kita jabarkan lagi, ini menjadi setengah M kali kecepatan akhir kuadrat dikurangi dengan setengah M dikali kecepatan awal kuadrat. Nah, di sini kita ketahui bahwa kecepatan akhirnya 0 dan juga kecepatan awalnya 0. Nah, kalau nanti kita masukkan ke sini, maka hasil ini adalah 0. Berarti untuk soal ini pilihan jawabannya adalah di bagian A. Nah, bila cara mengerjakan soal ini. Soal nomor 2, tinjau suatu partikel yang ditembakkan dengan kecepatan awal V0 yang membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Jika partikel kedua dilempar dengan kecepatan yang sama dan dengan sudut 2 theta, hitunglah perbandingan jarak horizontal maksimum partikel 1 dan 2 jika percepatan gravitasi adalah G. Nah, di sini pilihan jawabannya A cos 2 theta, B 2 cos 2 theta,
C 1/2 cos 2 theta, D sin 2 theta, E 1 sin 2 theta. Nah, bagaimana cara mengerjakannya seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, untuk soal ini yang diketahui di sini adalah bahwa sudut yang pertama ini sebesar theta, sudut yang kedua ini sebesar 2 kali theta. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa perbandingan jarak maksimum yang paling jauh yang ditempuh benda pertama terhadap benda yang kedua. Berarti ini kan pada jarak sumbu X ya. Oke, kita jawab. Nah, jadi mengerjakan soal ini kita bahas dia di topik tentang gerak parabola, di mana rumus yang kita gunakan di sini adalah dirumuskan dengan persamaan untuk jarak terjauh dirumuskan dengan persamaan kecepatan awal kuadrat sin 2 kali sudutnya baru dibagikan dengan percepatan gravitasi. Nah, jadi ini rumus kalau kita mencari besar jarak terjauh. Oke, nah sekarang di sini caranya adalah kita bandingkan langsung. Berarti jarak terjauh pertama kita bandingkan dia dengan jarak terjauh yang kedua. Nah, maka nanti ini kita dapatkan menjadi V0 kuadrat sin 2 theta pertama dibagi dengan G dibagi dengan V0 kuadrat sin 2 theta 2 per G. Nah, jadi yang ini kita coret karena sama, dan juga bagian yang ini juga. Oke, maka nanti ini tinggal sin 2 theta 1 baru dibagikan dengan sin 2 theta 2. Nah, ini dia. Nah, kemudian di sini tadi theta 1 itu dia diganti dengan theta, sedangkan theta 2 diganti jadi 2 theta. Nah, maka nanti ini kita dapatkan menjadi X1 berbanding dengan X2 sama dengan sin 2 theta dibagi dengan sin 2 kali 2 theta ini jadinya. Nah, kemudian setelah kita buat ini, sekarang di sini kita ingat rumus matematika, di mana kalau ada sin 2 theta ini akan sama dengan 2 sin theta dikali dengan cos theta. Nah, jadi persamaan matematika ini kita gunakan untuk menjabarkan rumus kita ini. Sehingga nanti di sini kita dapatkan menjadi, yang ini kita nggak usah menggantinya, cukup di bawah ini aja. Maka nanti ini menjadi X1 per X2 sama dengan sin 2 theta dibagi dengan, anggap di dalam ini adalah theta gitu, maka nanti kita bisa membuat persamaan seperti ini jadinya. Maka nanti ini menjadi 2 sin 2 theta dikali dengan cos 2 theta, jika ini kita anggap sebagai theta ini semua ya. Nah, kemudian dari persamaan ini kita bisa mencoret sin 2 theta ini dengan 2 theta ini. Oke, maka nanti ini kita dapatkan menjadi X1 per X2 ini akan sama dengan 1 per 2 cos 2 theta. Nah, berarti untuk soal ini pilihan jawabannya adalah di bagian C. Nah, ini cara mengerjakannya. Soal nomor 3,
Sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas K digantungkan pada sebuah papan pada arah vertikal. Sebuah bola bermassa M diikatkan pada pegas yang tak direnggangkan dan dibiarkan jatuh. Hitunglah jarak jatuhnya balok tersebut sebelum balok mulai bergerak balik jika diketahui percepatan gravitasi adalah G. Nah, di sini pilihan jawabannya A 2 M kali G per K, B M kali G per K, C 2 kali M kali G kali K, D M kali G per K, E M kali K. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, jadi untuk soal yang ini, yang ditanya adalah kita mencari berapa jarak terjauh saat benda dilepaskan sebelum nanti dia naik ke atas lagi. Oke, nah kita cari ya. Nah, di sini pertama dulu kita gambarkan dulu bentuknya. Nah, jadi seandainya anggap misalkan di sini ada sebuah pegas, dia digantung secara horizontal di sini. Nah, kemudian katanya pada saat ini, pada awalnya ini diberikan benda, anggap dia bermassa M di bawah ini, tetapi benda ini ditahan dulu, kemudian benda ini dilepas ke bawah. Anggaplah benda itu sampailah di posisi bawah ini ketika dilepas, dan kemudian nanti benda ini akan naik ke atas gitu. Nah, kita anggap misalkan jarak ke sini ini sebesar X sebelum nanti dia naik ke atas. Dan kemudian jika seandainya ini permukaan misalkan tanah dan tinggi dia di posisi ini, kita anggap misalkan sejauh H di sini. Oke ya. Nah, jadi pada keadaan awal ini tidak ada kecepatan pada benda ini. Artinya kecepatan awal di sini berarti sama dengan 0 kalau gitu. Nah, kemudian ketika dia sampai ke bawah ini dan sebelum nanti benda ini sampai ke atas, kembali lagi ke atas, maka kecepatan akhirnya juga di sini udah pasti sama dengan 0. Oke ya. Nah, artinya kalau tinggi ke sini sebesar H, maka tinggi nanti ke sini adalah H dikurang dengan X nanti di sini jadinya ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari jarak X ini? Nah, di sini kita cukup menggunakan rumus tentang hukum kekekalan mekanik. Nah, di mana di sini hukum kekekalan mekanik dirumuskan dengan persamaan energi mekanik awal ini sama dengan energi mekanik akhir. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang kita jabarkan rumus pencarian energi mekanik ini, di mana rumusnya ini adalah energi potensial awal ditambah dengan energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah dengan energi kinetik akhir. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar kita ini, kecepatan awal dan akhir adalah 0. Artinya tidak adalah energi kinetik pada posisi ini jadinya. Berarti yang ada cuma energi potensial. Nah, energi potensial ini awalnya tidak dipengaruhi oleh pegas, yang dipengaruhi oleh cuma gaya gravitasi. Nah, sedangkan nanti ketika nanti dia jatuh ke bawah, maka kenapa benda ini bisa cuma sampai sebatas ini? Karena ada gaya pegas yang mendorong dia ke atas. Artinya dia sampai ke bawah inilah batas maksimum yang bisa diberikan oleh gaya gravitasi untuk mendorong dia ke bawah. Oke ya, berarti di posisi ini energi potensial yang ada cuman energi potensial akibat gravitasi. Sedangkan di sini ada dua jenis energi potensial. Yang pertama, energi potensial yang diberikan setinggi H ini akibat gravitasi,
dan juga energi potensial pada pegas. Maka nanti ini kalau kita masukkan ke sini, ini menjadi M kali G, dan tinggi dia ke sini adalah sebesar H. Nah, ditambahkan dengan 0 sama dengan, nah, yang ini ada dua jadinya, yaitu energi potensial akibat gravitasi dan juga energi potensial akibat pegas. Maka nanti ini menjadi M kali G. Nah, kalau tingginya ini adalah merupakan tinggi dari sini, artinya H dikurang dengan X. Ini menjadi H dikurang dengan X ya. Nah, ditambahkan dengan energi potensial pegas, dimana rumusnya adalah setengah kali K kali dengan pertambahan panjangnya berarti sejauh X, berarti kan X kuadrat ditambahkan dengan 0. Oke, setelah kita dapat yang ini, maka nanti ini tinggal M kali G dikali dengan H sama dengan, kita kalikan ini ke dalam, maka ini menjadi M kali G kali H dikurang M kali G dikali X ditambah dengan setengah K kali X kuadrat jadinya ya. Nah, kemudian kita di sini memindahkan yang MGH dengan MGX ini ke sebelah kiri, maka nanti ini menjadi M kali G kali H. Nah, pindah ke sini jadi minus ya, minus M kali G kali H. Sedangkan kalau ini pindah jadi plus, jadi tambah M kali G dikali dengan X, nah sama dengan setengah K kali X kuadrat. Nah, ini bisa kita coret, maka nanti tinggal M kali G dikali dengan X sama dengan setengah K kali X kuadrat. Nah, ini juga bisa kita coret, maka nanti ini menjadi M kali G sama dengan setengah K kali X. Nah, pindahkan setengah K ke sebelah kiri, maka nanti ini kita dapatkan menjadi X nya adalah 2 kali M kali G baru dibagikan dengan K. Nah, berarti untuk soal nomor 3 ini pilihan jawabannya adalah di bagian A. Nah, beginilah cara mengerjakannya. Soal nomor 4, seorang dengan massa 64 kg melakukan terjun bebas dengan lengan dan kaki terlentang sedemikian rupa sehingga mengalami hambatan udara dengan kecepatan terminal 180 km per jam. Jika gaya hambat udara sebanding dengan B kali V kuadrat, dengan B adalah konstanta dan percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per sekon kuadrat, hitunglah nilai konstanta B. Nah, di sini pilihan jawabannya A sama dengan 1,5 kg per meter, B 1,0 kg per meter, C 0,5 kg per meter, D 0,25 kg per meter, E 0,125 kg per meter. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, pada soal ini diketahui ada seseorang memiliki massa sebesar 64 kg. Kemudian ketika tangannya terbuka dan juga kakinya terlentang, nah, dia di sini memiliki kecepatan akibat dari gaya hambat, di mana kecepatannya di sini katanya mencapai kecepatan terminal ini sebesar 180 km per jam. Nah, ini dia. Nah, kalau ini kita ubah ke bentuk meter per sekon, maka nanti nilai ini menjadi 50 meter per sekon. Nah, katanya pada soal gaya hambat yang diberikan memiliki persamaan sebesar B kali V kuadrat. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah kita mencari berapa besar nilai dari B itu. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi menjawab ini
Pertama dulu kita gambarkan bentuk dari orangnya. Anggaplah misalkan inilah bentuk gambarnya ya. Oke, nah inilah bentuknya. Anggaplah gambar ini udah yang paling bagus. Nah, anggap misalnya ini gambar orangnya ya. Nah, dia lagi terjun ke bawah. Nah, ini dia. Dimana kedua tangan dan juga kedua kakinya ini sama-sama terbuka. Inilah posisinya ya. Nah, jadi di soal ini gaya berat itu arahnya adalah ke bawah ya. Oke, ke bawah. Nah, kemudian dia juga di sini mengalami gaya hambat yang diberikan oleh udara di mana arahnya ke atas. Nah, katanya pada soal ini ketika di posisi seperti ini dia di sini mengalami yang namanya kecepatan terminal. Nah, apa itu kecepatan terminal? Itu adalah kecepatan suatu titik di mana kecepatannya tidak berubah walaupun ada percepatan gravitasi pada dia. Artinya di sini kecepatan di sini adalah konstan. Itu arti dari kecepatan terminal. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengerjakan soal ini? Nah, kita di sini menggunakan hukum Newton. Di mana pada hukum Newton ini berlaku suatu persamaan rumus dirumuskan dengan persamaan jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa dikali dengan percepatannya. Nah, sekarang kita perhatikan pada gambar kita. Nah, di sini ada dua buah gaya. Ada gaya berat, ada juga gaya gesek. Nah, jadi siapa yang kita buat tanda plus itu adalah yang searah dengan arah percepatannya atau pergerakannya. Berarti ini yang tanda plus, ini yang berlawanan ya. Nah, maka nanti ini menjadi W dikurang dengan F sama dengan. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, ingat kecepatan di sini konstan. Artinya kalau dia konstan, maka nilai A sama dengan 0. Maka 0 kali M jadi 0 ya. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi F sama dengan W. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tadi rumus mencari gaya gesek itu sama dengan B kali V kuadrat. Nah, ini menjadi B kali kecepatan kuadrat sama dengan W itu adalah M dikali dengan G. Nah, kita pindahkanlah V kuadrat ke sebelah kanan, maka nanti ini menjadi B sama dengan M dikali dengan G baru dibagikan dengan V kuadrat. Nah, kita masukkan yang diketahui pada soal, di mana N nya adalah 64, G itu sebesar 9,81. Nah, dibagi dengan 50 kuadrat. Nah, kalau ini dikalikan, ini sama dengan 627,84. Nah, sedangkan kalau 50 dikuadrakan, ini sama dengan 2500. Nah, kemudian ini kita bagikan, maka nanti ini kita dapatkan dia menjadi 0,25 kg per meter. Nah, berarti untuk soal ini pilihan jawabannya adalah di bagian D. Nah, pilihlah cara mengerjakannya. Soal nomor 5, sebuah sumber bunyi menimbulkan taraf intensitas atau TI sebesar 10 desibel. Jika ada 10 sumber bunyi itu yang identik, berapakah taraf intensitasnya? Nah, di sini pilihan jawabannya A 100 desibel, B 40 desibel, C 30 desibel, D 20 desibel, E 11 desibel. Nah, bagaimana cara mengerjakannya seperti pada penjelasan berikut ini. Pada soal ini yang diketahui bahwa ada suatu sumber bunyi memiliki taraf intensitas sebesar 10 desibel. Nah, jadi jika seandainya ada 10 sumber bunyi dan dibunyikan secara bersamaan, nah yang ditanya di sini adalah
kita mencari berapalah taraf intensitas yang sebanyak 10 itu. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi mengerjakan soal ini, kita bahas dia di topik tentang taraf intensitas, di mana rumus untuk sumber yang banyak dirumuskan dengan persamaan taraf intensitas sebanyak N itu sama dengan T I0 ditambah dengan 10 log N. Nah, jadi rumus inilah yang kita gunakan untuk mencari berapa besar taraf intensitas yang sebanyak 10 sumber bunyinya. Nah, maka nanti ini kita dapatkan menjadi TI yang 10 sama dengan, berarti ini jadi 10 ya, ditambah dengan 10 log 10. Nah, log 10 itu sama dengan 1 kali 10 ditambah dengan 10, maka nanti ini menjadi 20 desibel. Nah, jadi untuk soal ini pilihan jawabannya adalah bagian D. Nah, begini cara mengerjakan soal nomor 5. Soal nomor 6, sebuah silinder berpiston berisi gas ideal yang volumenya 2 meter kubik, tekanannya 10⁵ Pascal dan suhunya 300 Kelvin. Silinder itu kemudian disentuhkan pada tandon kalor yang suhunya dijaga tetap pada 900 Kelvin. Gas menjalani ekspansi pada tekanan tetap sehingga suhunya menjadi 900 Kelvin. Berapakah volume gas ideal pada akhir proses ekspansi? A. 6 meter kubik, B. 5 meter kubik, C. 4 meter kubik, D. 3 meter kubik, E. 2 meter kubik. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, untuk soal ini yang diketahui bahwa volume awalnya berarti kita anggaplah sebagai volume pertama, di mana di sini besarnya adalah 2 meter kubik. Kemudian di sini tekanannya ini sebesar 10⁵ Pascal. Nah, sedangkan suhu pada saat ini itu sebesar 300 Kelvin. Nah, yang ditanya di sini adalah pada tekanan konstan, sedangkan suhunya ditingkatkan menjadi 900 Kelvin. Nah, yang ditanya di sini adalah kita mencari berapalah volume ketika dia sudah mengembang. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi mengerjakan ini kita di sini menggunakan hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, di mana pada hukum Boyle-Gay-Lussac ini dirumuskan dengan persamaan pada gas ideal berlaku tekanan kali volume dibagi dengan suhunya itu selalu konstan untuk pada wadah yang sama ya, dengan catatan ini pada tabung yang memiliki gas ideal. Nah, ini nanti persamaannya. Nah, jadi rumus ini aja yang kita gunakan untuk mengerjakan soal kita ini. Oke ya. Nah, jadi di soal kita ini katanya ini terjadi pada tekanan tetap. Berarti karena dia tetap, maka nanti ini berlaku P1 sama dengan P2. Oke ya. Nah, sekarang kita bandingkanlah di antara ketika dia P1 dengan rumus ini dengan P2-nya. Maka nanti ini menjadi P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, karena ini sama, maka ini bisa kita coret jadinya. Nah, besar V1 nya itu adalah 2, maka nanti ini menjadi 2 dibagi dengan T1 nya adalah 300. Nah, sama dengan V2 nya besarnya itu kita cari ya. Nah, dibagi dengan 900. Nah, di
ini bisa kita coret, nanti tinggal ini jadi 3 ya, dan ini jadi 1 ya. Nah, kemudian di sini kita buat perkalian silang. Berarti yang ini kali ke sini, yang ini ke sini ya. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi V2 itu sama dengan 6 kali 6 meter kubik. Nah, berarti untuk soal ini pilihan jawabannya adalah di bagian A. Begini cara mengerjakan soal nomor 6. Soal nomor 7, sebuah mesin melakukan kerja 200 Joule untuk setiap putaran. Jika panas yang terbuang adalah 400 Joule untuk setiap putaran mesin, maka efisiensi mesin tersebut adalah A 1/4, B 1/3, C 2/3, D 3/4, E 1. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, untuk soal ini yang diketahui bahwa usaha atau kerja itu sebesar 200 Joule yang dilakukan mesin. Nah, di sini katanya bahwa ada kalori yang terbuang. Dimana kalori yang terbuang ini kita anggaplah dia Q, dimana tanda panah kita bawa ke bawah ya. Nah, dimana besarnya ini adalah 400 Joule. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah kita mencari besar efisiensi dari mesin itu. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi sekarang kita masuk dulu ke rumus mencari usaha pada termodinamika, di mana rumus mencari usaha itu dirumuskan dengan persamaan usaha sama dengan kalor yang diserap dikurangi dengan kalor yang dibuang. Nah, jadi ini rumus yang kita gunakan untuk mencari besar usahanya. Nah, di soal besar usaha itu adalah 200 ya. Ini menjadi 200. Nah, sama dengan kalor yang diserap dikurangi dengan kalor yang dibuang sebesar 400. Nah, pindahkanlah ini ke sebelah kiri, maka nanti ini kita dapatkan besar kalor yang dibuang yang diserap itu sama dengan 600 Joule. Nah, setelah kita dapat yang ini, sekarang kita masuk ke topik tentang efisiensi mesin Carnot. Dimana mencari efisiensi ini ada 3 rumus yang bisa kita gunakan di sini. Nah, jadi di sini rumus yang pertama bisa menggunakan rumusnya adalah efisiensi sama dengan usaha dibagi dengan kalori yang diserap baru dikalikan dengan 100%. Atau efisiensi juga bisa menggunakan rumusnya adalah 1 dikurang dengan suhu terendah dibagi dengan suhu tertinggi baru dikalikan dengan 100%. Atau bisa juga menggunakan rumusnya adalah 1 dikurang kalor yang dibuang dibagi dengan kalor yang diserap baru dikalikan dengan 100%. Nah, jadi yang inilah ketiga rumus yang sering digunakan untuk mencari besar efisiensi pada mesin Carnot. Nah, untuk mengerjakan soal kita ini, kita bisa menggunakan rumus yang ini atau rumus yang ini. Tapi biar lebih singkat, kita memilih bagian ini aja. Nah, dimana nanti ini menjadi efisiensi sama dengan usaha dibagi dengan kalor yang diserap dikalikan dengan 100%. Nah, dimana di sini kalor yang usahanya sebesar 200 dan kalor yang diserap adalah sebesar ini tadi ya. Kita masukkan ke sini. Ini jadi 400 ya. Dikalikan 100%.
Nah, ini bisa dicoret. Nah, 100% itu kan sama dengan 1 ya. Maka nanti ini tinggal 1/3 kalau ini dibagi-bagi 2. Nah, berarti untuk soal ini pilihan jawabannya adalah di bagian B. Nah, beginilah cara mengerjakannya. Soal nomor 8 terkait dengan medan magnet. Nah, di sini kita mencari pernyataan yang benar. A. Garis-garis gaya medan magnet selalu terbentuk kurva tertutup. B. Garis-garis gaya medan magnet dapat berbentuk kurva terbuka. C. Garis-garis gaya medan magnet menuju ke satu titik yang sama. D. Garis-garis gaya medan magnet meninggalkan satu titik yang sama. E. Garis-garis gaya medan magnet bisa saling berpotongan. Nah, jadi di sini kita bahas tentang sifat-sifat magnet. Nah, di sini sifat magnet itu ada beberapa. Yang pertama adalah magnet yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian, garis medan magnet tidak berpotongan dan berbentuk kurva tertutup dan dapat berbentuk kurva terbuka jika berinteraksi dengan magnet yang lain. Untuk soal ini, pilihan jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Nah, beginilah cara mengerjakannya. Soal nomor 9, 3 buah resistor masing-masing sebesar 15 ohm, 4 ohm, dan 8 ohm disambung secara seri kemudian dihubungkan dengan baterai dengan beda potensial 9 volt. Perbandingan beda potensial yang terukur di ujung-ujung resistor 4 ohm dengan beda potensial totalnya adalah. Nah, jadi pada soal ini kita bandingkan tegangan pada 4 ohm dengan tegangan totalnya ya. Nah, di sini pilih bagian A 4/27, B 8/27, C 15/27, D 19/27, E 23/27. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, untuk soal ini yang diketahui bahwa hambatan pertama itu besarnya adalah 5 ohm. Kemudian hambatan kedua besarnya adalah 4 ohm. Sedangkan hambatan yang ketiga besarnya adalah 8 ohm. Nah, ini dihubungkan ke sumber tegangan di mana tegangan total besarnya adalah 9 volt. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa perbandingan tegangan yang masuk ke 4 ohm berarti si V2 terhadap tegangan total. Nah, ini kita cari ya. Oke, kita jawab. Nah, katanya pada soal ini yang ketiga hambatan ini dirangkai secara seri. Nah, sekarang kita masuk rumus mencari rangkaian secara seri, di mana pada rangkaian seri ini ada 3 rumus yang sering digunakan. Yang pertama adalah mencari hambatan total. Ini sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Kemudian kalau kita mencari arus total, ini sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan kalau mencari V total, ini sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Nah, jadi yang inilah ketiga rumus yang sering digunakan ketika kita mencari besar di rangkaian secara seri. Nah, sekarang untuk soal kita ini, pertama dulu kita mencari besar R totalnya atau hambatan total. Karena ini seri, maka ini semua kita jumlahkan ya. Maka nanti ini menjadi 15 ditambah dengan 4 ditambah dengan 8. Nah, maka nanti ini kita dapatkan menjadi 27 ohm. Nah, sekarang setelah kita dapat nilai yang seperti itu, sekarang kita masuk ke rumus mencari hukum ohm. Di mana di sini pada hukum ohm ini, kalau kita mencari besar suatu tegangan, nah ini sama dengan I
dikali dengan besar hambatannya. Nah, jadi rumus inilah yang kita gunakan untuk mencari besar perbandingannya. Maka nanti ini menjadi tegangan pada hambatan yang 4 ohm ini menjadi V2 berbanding dengan tegangan totalnya, berarti kan V total. Nah, kita masukkanlah rumus seperti ini. Nah, ini menjadi I2 kali dengan R2 dibagi dengan I total, nah dikali dengan R total. Nah, di sini kalau rangkaian seri I total sama dengan untuk semuanya. Karena ini sama, maka ini bisa kita coret jadinya. Nah, maka nanti ini menjadi V2 per V total ini sama dengan R2 nya besarnya 4, sedangkan R totalnya besarnya adalah 27. Nah, maka nanti di sini pilihan jawaban yang paling sesuai adalah ada di bagian A. Nah, begini cara mengerjakannya. Soal nomor 10, medan magnet pada jarak 10 cm dari suatu kawat berarus listrik 1 ampere adalah 2 mikrotesla. Pada jarak sejauh 1 cm dari kawat, medan magnetiknya menjadi. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah bagian A 200 mikrotesla, B 20 mikrotesla, C 2 mikrotesla, D 0,2 mikrotesla, E 0,02 mikrotesla. Nah, bagaimana cara mengerjakannya seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, di soal ini diketahui bahwa ada suatu titik yang memiliki jarak terhadap kawat. Kita akan misalnya titiknya titik pertama ya, jaraknya sejauh 10 cm, dimana pada kawat dialiri arus sebesar 1 ampere. Nah, di sini ketika dialiri arus sebesar I1, maka medan magnet pada titik yang pertama ini besarnya adalah 2 mikrotesla. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah kita mencari berapa besar medan magnet yang kedua jika seandainya jarak yang ditanya pada soal ini adalah berjarak sejauh 1 cm. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi mengerjakan ini. Nah, ini kita bahas dia di topik tentang medan magnet pada kawat. Nah, di mana di sini rumus yang kita gunakan di sini adalah kita anggaplah kawat itu sangat lurus karena pada soal belum diketahui panjang kawat itu. Nah, di mana pada kawat yang sangat lurus dirumuskan dengan persamaan medan magnet sama dengan μ0 kali I per 2 kali V dikali dengan A. Nah, jadi inilah rumus yang kita gunakan untuk mengerjakan soalnya. Nah, caranya adalah dengan kita bandingkan, maka nanti ini kita dapatkan menjadi medan magnet yang kedua dibagi dengan medan magnet yang pertama sama dengan μ0 kali I1 per 2 kali V kali A2, ini A2 ya, dibagi dengan μ0 kali I1 per 2 kali V kali A1. Nah, ini kita coret dan juga yang ini. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi I2 kali A1 dibagi dengan I1 dikali dengan A2. Nah, karena ini pada kawat yang sama dan arus tidak diubah, maka ini bisa kita coret jadinya. Nah, di soal besarnya tadi ini adalah sebesar 2 mikrotesla, maka ini nanti menjadi B2 per 2 mikrotesla sama dengan A1 nya adalah 10 cm. Nah, dibagi dengan A2 nya sejauh 1 cm. Nah, kita coretlah ini dan kemudian pindahkan ini ke sebelah kanan. Nah, maka nanti ini kita dapatkan menjadi
Besar medan magnet yang kedua itu sebesar 20 mikrotesla. Nah, berarti untuk soal ini pilihan jawabannya adalah di bagian B. Nah, begini cara mengerjakannya.